Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah li ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudari jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kekeliruan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang eksistensi nikmatul iman yang tergambar dalam kisah seorang hamba yang mulia, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada beliau, kelapangan yang Allah anugerahkan kepada beliau, itu tidak tergambar hanya dengan fasilitas yang serba ada, tidak pula tergambar dengan pengikut yang jumlahnya banyak, tidak pula tergambar dengan jabatan atau kedudukan yang mungkin diidam-idamkan oleh banyak orang. Kalau kita mencermati tentang kisah beliau ini, maka kelapangan hati yang Allah anugerahkan kepada beliau terletak pada kesungguhan, keimanan, serta ketundukan yang penuh dan kesadaran diri bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi yang pertolongan. Ini sebenarnya ketika Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa poin yang paling besar, poin utama dalam kelapangan hati itu merupakan keimanan. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini dijebak oleh Zulaikha, ingin menunjukkan kepada wanita-wanita di Mesir pada saat itu, ketika mereka mencela seorang Zulaikha, kok bisa-bisanya dia tertarik kepada anak angkatnya, ya, kepada anak angkatnya. Maka Zulaikha ingin menunjukkan kenapa dia bisa tertarik kepada seorang Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia mengundang para wanita menjebaknya, dan ternyata para wanita yang diundang pun betul-betul jatuh dalam jebakan tersebut. Ya. Mereka berpendapat setelah melihat Yusuf alaihissalam, ya, bahwa ternyata wajar katanya kalau kemudian Zulaikha itu tertarik kepada anak angkatnya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dalam kisah itu, dalam filmnya itu beliau diberi nama Yusuf, ya. Maka dan godaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini terus berlanjut, baik dari seorang Zulaikha maupun dari wanita-wanita di sekitar kota itu. Wa huwa ya'tasim bil iman wa yadhkar ila rahman. Nah, ini yang paling penting, ya. Di antara poin penting dalam kisah Nabi Yusuf ini adalah terletak
rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif 'anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Al-luju' ila Allah, kembali kepada Allah. Wa ya'tasim bil iman, dan dia berlindung, ya, berlindung di balik anugerah keimanan yang Allah berikan kepadanya. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf ketika beliau mengatakan, wahai Tuhanku, ya Allah, penjara lebih aku cintai, penjara lebih aku cintai daripada perkara yang aku dibujuk, ya, oleh mereka kepadanya. Dan jika aku tidak menghindarkan diriku daripada ajakan mereka ini, asbu ilaihinna, hampir-hampir saja aku mungkin memenuhi keinginan mereka. Dan jika itu terjadi, aku minal jahilin, maka aku termasuk orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ini kata beliau merupakan salah satu adab seorang mukmin yang sangat tinggi. Ya, adab yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Di mana dalam kisah ini seorang Yusuf alaihissalam di saat dihadapkan dengan banyak fitnah, dengan banyak rintangan, banyak ujian, Yusuf alaihissalam tidak pernah bersandar kepada diri sendiri bahwa dia bisa, bahwa dia mampu, ya, bahwa beliau tidak lagi butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sikap yang paling tepat yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di sini adalah buruk sangka kepada dirinya, ya, buruk sangka kepada dirinya, kemudian ia tarif bi dha'fihi wa yalja ila rabbih azza wa jalla. Beliau mengakui kekurangan dirinya, mengakui kelemahan dirinya, dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan dirinya daripada fitnah yang telah dihadapinya, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak oleh Nabi Yusuf dan juga yang mungkin tidak nampak oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini sebenarnya eksistensi hidayatul iman yang ada dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak bersandarnya seorang muslim kepada dirinya, kepada kemampuan dirinya, kepada kelebihan dirinya, ini menunjukkan satu akidah, keyakinan yang kuat yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Karena tidak ada jaminan pada saat seseorang itu soleh secara personal, kemudian dia mampu untuk membawa diri soleh dan baik secara individual, tidak ada jaminan kemudian di waktu yang akan datang dia akan juga bisa membawa diri dalam keadaan seperti itu, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita, orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh secara individual itu, karena terjebak ke dalam satu jebakan yang membuat derajat ataupun keadaan dirinya yang dikenal baik selama ini itu bisa luntur. Ya. Ketika seseorang yang dikenal baik, dikenal dengan solehnya, bergabung ke dalam satu kelompok, institusi yang mungkin banyak mudaratnya atau banyak celahnya, maka di saat itu juga kebaikan dan kesolehan yang selama ini dikenal itu bisa luntur. Makanya contoh yang diperlihatkan dalam diri seorang Yusuf alaihissalam ini ketika mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahum, jika engkau ya Allah tidak membuat atau tidak menghindarkan diri daripada ajakan dan bujukan mereka, mungkin hampir-hampir saja aku akan memenuhi keinginan mereka, dan jika itu terpenuhi maka aku minal jahilin, termasuk
Nabi Yusuf alaihissalam nyaris berputus asa dengan kemampuan dirinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepadanya. Dan inilah salah satu petunjuk yang ada dalam diri beliau pada saat fitnah banyak terjadi, syahwat yang mungkin menerjang dirinya, maka dia tidak lagi bergantung kepada kemampuan dan kesolehan secara individualnya, tetapi dia yasta'inu birrahman, meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita selalu mengulang itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk memenjarakan fisiknya, badannya, ya. Kemudian juga memilih untuk memerdekakan hatinya daripada mengikuti ajakan mereka. Bisa dibayangkan kalau kemudian fisiknya bebas, tapi hatinya kemudian mengikuti bujukan mereka, maka ini adalah satu peristiwa yang perangkap dan terjebak dalam jebakan itu. Fisiknya boleh bebas, tapi hatinya terikat karena mengikuti bujukan itu. Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf memilih untuk memenjarakan fisiknya, badannya, dan memerdekakan hatinya daripada mengikuti bujukan mereka. Sebagian orang-orang salaf mengatakan al-mahbus man habasa an rabbih. Orang yang dipenjara itu sebenarnya adalah orang yang memenjarakan dirinya daripada Tuhannya, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Artinya ketika dihadapkan dengan banyak kerusakan dan banyak fitnah, maka yang harus kita dahulukan untuk kita merdekakan adalah hati. Dan ketika hati itu sudah terpenjara, masuk ke dalam jebakan, maka sesungguhnya dia telah memenjarakan dirinya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu namun sabri al-ikhtiyari, ya, kesabaran yang tentu bersifat pilihan, ya. As-sabr al-ikhtiyari wa sabr al-ittirari, ya. Dia harus mampu memilih untuk dirinya mana yang paling baik. Ya. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan, engkau di penjara dalam keadaan engkau tetap beriman, atau engkau bebas dalam keadaan engkau harus ikut. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu mungkin engkau bebas tapi harus tunduk kepada saya. Nah, begitu dalam dia. Ini diberikan pilihan yang dua-duanya pahit sebenarnya. Ya. Bebas memilih, tapi tidak bebas secara fisik barangkali, tidak bebas pergerakannya. Ya. Bebas pergerakannya, tapi dia tertawan, tidak bisa banyak berbuat, harus tunduk kepada siapa yang menjadi atasannya. Ini pilihan yang dua-duanya pahit. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, yakhtaru hayat as-sujud. Ya, beliau lebih memilih untuk hidup di dalam penjara, meskipun penjara ini kata para salaf, ya, orang saleh sebelum kita, kuburul ahya, kuburannya orang-orang yang masih hidup gitu ya, penjara. Dan dalam sepanjang sejarah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penjara bagi mereka ini adalah hal yang biasa. Karena orang yang mempertahankan kebenaran, orang yang memperjuangkan kebenaran itu hanya resiko yang paling ringannya di penjara. Lebih daripada itu, ya dia eksekusi mati, dibunuh. Ya. Dan itu sudah dilalui oleh orang-orang
orang-orang sebelum kita yang lebih dulu memperjuangkan kebenaran, mempertahankan kebenaran tersebut. Dibandingkan beliau harus bergaul ya dengan orang-orang sekitarnya yang jauh daripada nuansa-nuansa keimanan, maka beliau mengenal tentang hakikat daripada keimanan tersebut, hakikat mahabbah kepada Allah yang Maha Pengasih. Beliau yakhtaru ajwa'al iman wal bu'd 'anil fitani, memilih nuansa keimanan, menjauhkan diri dari fitnah-fitnah tersebut yang akan membuat dirinya tertawan oleh hawa nafsunya dan oleh syaitan yang senantiasa menggelincirkannya daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian menukil kembali perkataan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang tak lain juga merupakan guru dari Ibnu Qayyim. Ma yaf'alu bil a'da'i ana jannati ma'i bustani fi sadri inna sijni khulwa wa qatli shahada wa ikhraji min baladi siyaha wa ta'dibi jihad fi sabilillah. Kata beliau, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku ini, maka surgaku ini ada senantiasa bersama diriku. Surgaku senantiasa ada bersama diriku, kata beliau. Ada dalam dadaku ini. Dan jika aku di penjara, maka penjara itu merupakan waktu dan tempat di mana aku bisa berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka membunuhku, maka pembunuhan terhadapku merupakan syahadat, mati syahid, karena membela kebenaran, mempertahankan kebenaran. Dan ketika mereka mengusir, mengasingkan aku dari tempat kelahiranku, dari kotaku, maka ini aku anggap sebagai rekreasi bagi diriku. Wa ta'dibi jihad fi sabilillah. Dan jika mereka menyiksa diriku ini, maka siksaan ini merupakan bagian daripada jihad fi sabilillah, karena ini adalah mempertahankan kebenaran. Ini merupakan hal yang prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Konsekuensi daripada mempertahankan, mendakwakan, memperjuangkan kebenaran harus siap dengan berbagai rintangan, perantangan, ya, kemudian ya, seringan-ringannya kita mungkin akan disiksa, dipenjara atau bahkan sampai dibunuh. Pada saat itu ketika beliau di penjara di Damaskus, ya, beliau melihat di balik pintu penjara itu dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab." Beliau membacakan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa penjara yang mereka buat untukku ini, ya, mungkin zahirnya yang namanya penjara itu kan apa? Siksaan dari luar, ya, nggak ada penjara. Ya, ini merupakan hal yang tidak bisa atau hal yang membuat orang tidak bisa berkeliaran dan bebas. Tapi batinuhu fihi ar-rahmah. Tapi di balik pintu ini kata Allah Subhanahu wa taala ketika Ibnu Taimiyah membacakan ayat tersebut, ada rahmat di mana beliau bisa berkhulwah, beliau bisa fokus beribadah, beliau bisa bahkan ada buku yang selesai ditulis di balik penjara. Dan sampai hari ini ketika orang-orang baik itu yang dipenjarakan karena kebaikannya, karena memperjuangkan kebenaran, maka yang lahir itu adalah kebaikan-kebaikan. Istilah yang mungkin kita kenal, mutiara dibuang kemana saja dia akan tetap menjadi mutiara. Dimasukkan ke penjara karena kebenaran akan mengubah orang-orang yang ada di sekitar, dan keluar barangkali akan menghasilkan satu karya yang luar biasa. Karena di penjara karena kebenaran, bukan di penjara karena keburukan. Ya, itulah yang juga pernah dialami oleh ulama-ulama sebelum kita. Seorang mukmin yang terkadang Allah Subhanahu wa taala dalam
mempertahankan keimanannya akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak kebajikan. Al-ahwal al-imaniyah wal ma'ani asy-syarifah wat taufiq ila ta'ati wal ibadah. Kondisi keimanan dan juga nilai-nilai keimanan yang begitu mulia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan berbagai ketaatan, berbagai ibadah, ma yaj'al sijnahu 'rawdah min riyadil jannah. Ya, ini yang dapat menjadikan kondisi penjara itu bagaikan taman, salah satu taman yang ada dalam surga. Beribadah dan berbuat baik. Maka di manakah kehidupan yang menggambarkan keimanan atau eksistensi keimanan yang dapat membuat seseorang itu jauh daripada kehidupan yang hina serta kemaksiatan di hadapan Allah Ar-Rahman. Dengan dianugerahkan kepada mereka kemudahan untuk berbuat ketaatan dan beribadah di tempat yang oleh manusia dianggap begitu sempit, ya, ini merupakan sebab ataupun sesuatu yang menjadikan penjara itu bagikan taman-taman dalam surga. Wasa'ada sa'adatul qulub wasyaqa syaqaul qulub la tas'al illa billah. Kebahagiaan merupakan kebahagiaan hati. Kesengsaraan juga merupakan kesengsaraan hati yang merasakannya. Hati itu tidak akan pernah merasa berbahagia kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingatnya dan dengan ketaatan kepada mereka. Allah taala mengatakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka akan diberikan tumaninah dalam hati mereka, diberikan ketenangan dalam hati mereka hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang, menjadi tumaninah. Apa rahasia? Kenapa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang? Kalau kita mencermati dari sisi amaliyah berupa zikir ini, kita akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kebesaran Allah. Apakah dengan melalui kalimat yang sudah masyhur kita ucapkan, misalnya kalimat subhanallah atau Allahu akbar, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lainnya. Ketika kita membaca atau mengingat Allah dalam kalimat-kalimat tersebut, maka Allah SWT akan mengantarkan hati kita, pikiran kita itu hanya bergantung kepada Allah SWT. Analogi yang lain begini: ketika ada seseorang atau kita mengantarkan seorang anak, seorang santri misalnya, dalam keadaan kita melihatnya anak masih terlalu kecil untuk pergi sendirian ke tempat yang jauh, terus orang itu berpesan kepada anak itu, nggak usah khawatir, nanti kalau sampai di tempat sana, ya ada temannya ayah di sana yang sudah menunggu. Ketika kita meyakinkan kepada anak itu bahwa di sana ada yang menunggu, ada yang menjemput, bagaimana perasaan anak? Dia pasti akan merasa tenang. Dia merasa tenang karena dia dalam pikiran, dalam hatinya, nanti ada yang menjemput teman saya di sana. Gitu ya. Walillahil mathalul a'la. Ketika kita juga mengingat, ketika anak itu mengingat temannya ayah akan menjemput, itu sudah ada tenang dalam hati. Walillahil a'la. Ketika kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah itu akan mengkristal sifat keterangan, sifat tubuhnya, ya, bahwa ada Allah yang akan menolong, ada Allah yang akan memberikan perlindungan. Ketika Nabi Yusuf AS memilih penjara di dunia yang memenjarakan dirinya, memerdekakan hatinya, maka bagi Nabi Yusuf AS tentu sudah yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang sikap Nabi Yusuf ini ketika beliau dibujuk oleh mereka, ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku ini adalah orang yang sudah melindungi, mendidik, memerdekakan. Suami dari Zulaikha itu kan orang yang telah memerdekakan Nabi Yusuf dari perbudakan, membelinya, merawatnya, melindunginya. Maka merupakan tindakan yang zalim ketika orang sudah diberikan banyak kebaikan oleh seseorang, maka dia kemudian mencederai atau melakukan keburukan pada keluarganya. Makanya dikatakan innahu la yuflihul zalimun. Sungguh tidak akan beruntung orang yang berbuat zalim. Seakan-akan mengatakan, jika aku mengikuti bujukannya perempuan ini, bujukan Zulaikha, maka ini merupakan tindakan yang zalim dan tidak akan pernah beruntung orang yang berbuat zalim. Makanya beliau kemudian mengatakan, Rabbi sijnun ahabbu ilayya, lebih dicintai oleh Nabi Yusuf penjara itu daripada harus mengikuti bujukan perempuan-perempuan di Madinah. Nabi Yusuf kemudian keluar dari penjara, dan ternyata bebas Nabi Yusuf dari penjara ini membukakan khazain al-ardh, kekayaan dunia ini. Dan ini Allah menceritakannya kepada kita, memberikan permisalan tentang al-iffah wal isti'faf, tentang bagaimana Allah memperlihatkan dalam diri seorang Yusuf alaihissalam tentang menjaga kehormatan diri yang tidak lain. Ini juga merupakan bagian daripada pertolongan dan nikmatul hidayah, hidayatul iman yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Tidak semua orang bisa melalui ujian. Tidak semua orang ketika melalui ujian ini mereka bisa melaluinya. Banyak orang yang jatuh dalam jebakan. Ya. Banyak orang lebih memilih kenikmatan sesaat daripada harus menahan penderitaan yang sudah sesaat juga. Ya. Ya. Lebih memilih untuk syaitan itu membisikkan begini. Ini salah satu talbis iblis yang harus kita perhatikan, jangan sampai terjatuh. Pada saat ada seseorang berbuat dosa, mungkin dia akan mengatakan, "Tak apa-apa, sekali ini nanti saya akan bertobat." Ya kan? Nanti saya akan bertobat dan saya akan serius bertobat nanti. Insyaallah Allah mengampuninya. Memang benar Allah pasti menuntut dalam bertobat. Persoalannya adalah dari waktu dia berkata hari ini ke waktu berikutnya, siapa yang menjadi menjadi masalah istiqomah dan perkataan? Nah, makanya Ibnu Qayyim itu menulis buku judulnya Talbis Iblis, perangkap setannya, karena banyak orang terjebak. Bahkan kebaikan sekalipun yang tadi kita sebutkan, ketika dia mengatakan nanti akan bertobat, itu kan kebaikan. Tapi kebaikan ini sebenarnya bagian daripada talbis semua itu lalai. Pertanyaan tadi itu, dari waktu dia mengatakan saya akan bertobat kepada waktu berikutnya itu, siapa yang menjamin dia masih hidup? Siapa yang menjamin dia masih istiqomah? Sehingga apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk penjara ini itu sudah sangat tepat. Lebih baik mati sengsara, sulit dalam keadaan mempertahankan kebenaran daripada harus
terbebas atau bebas fikih jasadnya, tapi hatinya tertawan, dan mungkin dia akan masuk dalam perangkap dan jebakan mereka. Nah, ini pilihan yang sangat berat tentunya. Nah, Allah SWT mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Memang para ulama menyebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah kisah yang paling lengkap tentang seorang nabi, dari mulai kecil, mulai bermimpi ya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dari mulai bermimpi melihat bulan, bintang dan sebagainya, sampai diantar beliau menjadi seorang nabi. Ini salah satu kisah yang lengkap dalam Quran. Bahkan satu surah itu menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kesimpulan dan komentar dalam hal ini. Fata'ammal kaifa jazahu Allah Ta'ala ala dhiqis sijn. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memberikan balasan terhadap sempitnya penjara yang dirasakan oleh orang-orang soleh, dalam hal ini oleh Nabi Yusuf. Allah SWT akan memuliakan siapapun yang dikehendakinya, dan Allah juga akan menghinakan siapapun yang dikehendakinya, tentunya dengan banyak proses sebelumnya. Allah memuliakan Nabi Yusuf dengan proses yang cukup panjang, rintangan yang cukup berat. Allah juga menghinakan Imratul Aziz Zulaikha juga dengan proses yang seimbang, sesuai. Allah berikan kemuliaan, kedudukan istri orang nomor 2 di Mesir. Itu bukan main kedudukannya, istri seorang nomor 2 di Mesir. Dihormati, dimuliakan, ditaklim pada saat itu. Tapi akhirnya dia dalam keadaan mengemis ya kepada seorang yang Allah akan angkat menjadi seorang nabi. Ya, ini merupakan sunnatullah. Ya, sebagaimana Allah juga telah memuliakan Nabi Sulaiman, kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau memperlihatkan kepada kaumnya mencari hakikat Tuhan, ya, nah, yang mereka sembah pada saat itu, matahari, bintang, bulan. Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mengikrarkan tentang ketauhidannya, setelah mengatakan inni bari'un minka, aku berpasti dari kalian. Ya. Mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya, meninggalkan berbagai keburukan yang terjadi di tengah-tengah kaumnya, setelah melakukan peringatan, menyampaikan peringatan dakwah kepada mereka. Maka dari sekian banyak nabi-nabi Allah SWT yang sudah menyampaikan peringatan, mempertahankan kebenaran dan keimanannya, Allah itu pasti memuliakan. Allah pasti membahagiakannya, Allah pasti menggembirakan. Kuncinya apa? Mempertahankan keimanan tersebut, sebagaimana Nabi Yusuf mempertahankan keimanan. Nah, ini adalah petunjuk yang sudah sangat masyhur di kalangan para anbiya, ya, bahwa mempertahankan keimanan atau eksistensi iman yang ada dalam diri kita itu betul-betul akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita di mata orang, di mata manusia. Ketika seseorang itu dipenjara karena kebenaran, mungkin Allahirnya sebagaimana kata Allah dalam ayat, wallahi min kibalihi
nampak dari luar, ya namanya penjara kan dianggap, tapi batin fiha di dalam itu terdapat banyak kebaikan. Kebaikan bukan dalam bentuk, tidak perlu dalam bentuk harta, ya. Tapi kebaikan dia dilindungi hatinya untuk tidak tertawan oleh kemaksiatan, dilindungi keimanannya agar tidak ternodai oleh kemaksiatan, dilindungi dirinya agar tidak jatuh ke dalam penghambaan terhadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat di balik sijan, di balik penjara, yang ketika mereka di penjara dikarenakan mempertahankan kebenaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan dari kisah Yusuf ini kita bisa mengambil atau menjadikan pedoman dalam kehidupan kita, khususnya terkait dengan keimanan